Guess who's back? Yes, akhirnya gue bisa menggunakan avatar gue kembali. Nah, sebenarnya gue ada rencana untuk melakukan redesign terhadap karakter gue ini. Cuma dikarenakan skill menggambar gue udah mulai bapuk. Jadi ya, sampai saat ini gue masih belum menyelesaikan redesign tersebut. Dan maka dari itu, gue memutuskan untuk menggunakan avatar lama gue kembali. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin memberikan opini gue terhadap kedua episode pertama dari serial Adventure Time Fiona and Cake. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, kedua episode awal dari serial ini bakal memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Untuk episode pertama, kita bakal diceritakan mengenai keseharian dari karakter Fiona dan Cake. Sedangkan untuk episode kedua, kita bakal diceritakan mengenai keseharian dari karakter Simon Petrikov. Nah, untuk episode pertamanya sendiri, kita bakal ditampilkan dengan dunia yang ditinggali oleh Fiona and Cake, di mana dunia tersebut merupakan dunia yang normal tanpa adanya sihir fantasi. Gue pribadi cukup suka sih bagaimana mereka menampilkan dunia yang ditinggali oleh Fiona and Cake, di mana kita bisa melihat berbagai karakter yang kita kenal kini memiliki desain yang lebih manusia. Ada cukup banyak karakter yang ditampilkan dan gue sendiri nggak bisa menyebutkannya satu persatu. Gue berharap untuk kedepannya mereka bisa terus menampilkan dunia ini karena gue pribadi sangat penasaran sih dengan semua isi yang ada di dalamnya. Nah, selain dari dunianya, hal menarik lain yang juga ditunjukkan oleh episode ini adalah dari openingnya yang sudah merangkum secara singkat kehidupan dari karakter Fiona. Dalam dunia ini, Fiona sempat berkencan dengan DJ Flame yang merupakan versi manusianya dari Flame Prince. Namun sayangnya hubungan mereka harus kandas karena alasan yang tidak diketahui. Cukup menarik sih melihat momen ini yang menunjukkan kepada kita bahwa ya mau itu Finn atau Fiona, mereka berdua nggak akan pernah bisa bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat elemen api. Nah, selain itu, gue juga cukup suka sih dengan lagu opening dari episode ini, yang kalau misalnya kalian perhatikan, lirik dari lagu ini berisikan rasa depresi yang dialami oleh Fiona dalam menjalani kesehariannya. Liriknya sendiri sebenarnya cukup dalam sih, namun dikarenakan nuansanya yang cukup fun, yang mana ini sedikit mengingatkan gue dengan lagu-lagunya Yoasobi. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa gue bahas dari episode pertama ini, cuma dikarenakan gue nggak pengen video ini jadi panjang banget, maka dari itu kita lanjut aja ke episode kedua. Nah, untuk episode kedua, kita bakal ditampilkan dengan keseharian dari karakter Simon Petrikov yang kini tinggal di sebuah peradaban yang ditinggali oleh manusia-manusia modern. Sama seperti Fiona, Simon juga sama-sama mengeluhkan dunianya yang terasa sangat membosankan. Nah, bedanya, Fiona merasa jengah karena dunianya terasa sangat repetitif, sedangkan untuk Simon, ia merasa sangat jengah dengan dunianya yang terasa tidak cocok baginya. Meskipun kini ia tinggal dengan damai bersama dengan para manusia, namun tetap saja, dikarenakan manusia-manusia ini sebenarnya sudah tidak bisa dikatakan sebagai manusia murni, maka dari itu Simon menjadi satu-satunya manusia sejati di sana dan ia membuka sebuah pameran di tempat tinggalnya untuk menunjukkan kepada para manusia yang tinggal di sana bagaimana kehidupan dari para manusia yang tinggal sebelum peristiwa Mushroom Bomb. Oh ya, episode ini akhirnya juga menjawab suatu pertanyaan yang selama ini ditanyakan oleh para fans, yaitu mengenai nasib dari para manusia yang pada akhir episode Come Along With Me memutuskan untuk kembali ke tanah U. Nah, pada episode ini kita akhirnya bisa tahu bahwa para manusia kini tinggal di sebuah kota terbang. Dengan begini, satu-satunya pertanyaan yang belum terjawab adalah mengenai nasib dari para manusia di waktu 1000 tahun yang mendatang, dimana kalau misalnya kalian ingat, pada episode Lemon Hope, kota manusia ini akhirnya jatuh ke tanah di dekat Candy Kingdom. Yang itu berarti bakal ada sebuah peristiwa yang sangat besar yang akhirnya membuat kota ini runtuh dan para manusia bisa saja punah sepenuhnya. Nah, selain itu, faktor lain yang membuat Simon merasa jengah dengan kehidupannya adalah karena ia terus kali merindukan kekasihnya, yaitu Betty, dan juga ia terus kali dihantui oleh bayang-bayang dari kisah fiksi yang dibuat oleh Ice King, yaitu Fiona and Cake. Hal ini pun diperparah dengan seorang bocil yang terus kali bertanya kepada Simon kenapa ia tidak melanjutkan cerita Fiona and Cake. Alasan kenapa gua mau mention bocah ini adalah karena sepertinya ia bakal memiliki peran yang sangat besar untuk cerita ke depannya. Nah, dikarenakan kesehariannya yang sangat membuatnya tertekan, Simon seringkali berkunjung ke sebuah bar yang mana pada kesempatan kali ini ia bertemu dengan Finn yang kini sudah sangat dewasa dan juga sangat kekar layaknya seorang petualang yang dulu ia idam-idamkan. Nah, lewat percakapan antar Simon dan Finn, kita mendapatkan beberapa info yang cukup menarik. Pertama adalah Simon yang mulai merindukan untuk menjadi Ice King kembali karena ketika ia menjadi Ice King, kesadarannya akan berpindah ke sebuah dunia kecil yang dimiliki oleh mahkota Evergreen yang mana baginya kehidupan tersebut terasa jauh lebih damai daripada saat ini. Yang kedua adalah timeline dari kejadian ini yang sepertinya berlatar waktu setelah Jack wafat. Kematian Jack inilah yang seperti yang menjelaskan sifat yang dimiliki oleh
oleh Finn di sepanjang episode ini, di mana ia terlihat sangat excited ketika sedang melakukan petualangan, namun sifat semangatnya ini terasa sangat tidak natural dan lebih terlihat seperti usaha untuk melupakan kesedihan yang disebabkan oleh kematian Jake. Nah, tapi kalau misal kalian ingat, pada trailer kemarin, kita sempat melihat Finn yang sedang berlari bersama dengan Jake yang masih sehat. Apakah ini hanya merupakan khayalan saja, atau kita bakal sempat ditunjukkan dengan sebuah momen yang bisa menjelaskan alasan kenapa Jake bisa sampai di surga yang paling atas. Nah, pada saat Finn mengajak Simon berpetualang ke sebuah hutan terlarang, kita bakal ditunjukkan dengan beberapa momen yang sangat membagongkan dari serial ini. Yap, momen yang gue maksud adalah adanya adegan darah yang sangat-sangat eksplisit. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih adegan yang bisa membuat para fans cukup terkejut, namun serial ini juga mulai menambahkan kata-kata swearing atau kata-kata kasar. Ya, seriusan, bahkan kalau misalnya gue nggak salah denger ya, ada satu momen di episode pertama di mana Cake itu kalau nggak salah mengucapkan kata F-word. Nggak cuma itu aja, bahkan ada satu adegan yang bakal membuat lu kayak, God damn, look at that thing, man. Ya, lu tau lah momen yang gue maksud tuh mana. Tapi ya, meskipun ini cukup mengejutkan, namun hal ini sebenarnya sangat wajar dan gue sangat mengapresiasi pilihan ini. Karena sepertinya, kreator dari serial ini sadar bahwa para fandom dari serial Adventure Time itu semua sudah pada dewasa. Maka dari itu, mereka pun akhirnya membuat serial baru ini dengan nuansa yang lebih dewasa atau mature. Dengan semua hal yang sudah ditunjukkan pada episode pertama, gue pribadi gak bakal kaget sih kalau misalnya mereka menambahkan adegan panas di serial ini. Karena ya, di serial utamanya aja udah ada gitu. Masa di serial ini kagak ada gitu kan? Like come on man, give me something spicy, you know. Nah, setelah keluar dari hutan, Finn sempat mengatakan kepada Simon bahwa ia akan bertemu dengan Hunter's Wizard, yang mana itu menunjukkan bahwa Finn sepertinya memang jadian dengan Hunter's Wizard. Woo, finally, my boy is getting chicks. Nah, setelah Simon kembali ke rumahnya, kita pun ditunjukkan dengan satu momen yang tidak terduga lagi, yaitu Simon telah mengurung Cus Gus yang kini sudah dirasuki oleh kekuatan jahat. Nah, dikarenakan Cus Gus memiliki kekuatan jahat, Simon pun memanfaatkan energi yang dimiliki oleh Cus Gus untuk melakukan sebuah ritual yang sama seperti yang dilakukan oleh Betty untuk memanggil Gulp dengan tujuan ia bisa bertemu kembali dengan Betty. Namun bukannya Betty yang muncul, Cake lah yang justru keluar dari portal yang berusaha ia buka. Hal ini bisa terjadi karena pada episode pertama, Cake terus sekali diganggu dengan semacam aura sihir yang keluar dari hal-hal yang bersifat dingin, yang mana sepertinya itu merupakan bagian dari sihir yang sedang digunakan oleh Simon. Kehadiran dari Cake ini gak hanya membuat Simon terkejut, namun juga sekaligus memberikan peringatan kepada Prismo mengenai anomali yang sedang terjadi. Nah, jadi begitulah seluruh pembahasan dari 2 episode pertama dari serial Fiona and Cake. Secara keseluruhan, ini merupakan pembuka series yang sangat menjanjikan. Gue sangat suka bagaimana mereka masih mempertahankan vibe yang dimiliki oleh serial Adventure Time, namun mereka menyajikan cerita dari serial ini dengan pacing yang sangat lambat. Hal ini menimbulkan sebuah kesan yang sangat serius dan penuh dengan misteri. Jalan cerita dari kedua episode ini seperti sedang membangun sebuah momentum untuk suatu hal yang besar yang bakal terjadi untuk kedepannya. Setiap momen dari kedua episode ini selalu memberikan kita jawaban dan sekaligus petunjuk untuk keseluruhan lore dari dunia Adventure Time. Selain dari cerita, hal lain yang gue suka dari episode ini adalah dari animasinya yang sangat cantik dan detail, namun bisa mempertahankan visual yang absurd yang dimiliki oleh serial Adventure Time. Unsur dewasa yang ditambahkan ke serial ini juga terbilang sangat pas dan tidak terkesan memaksa. Overall, ini merupakan pembuka yang sangat menjanjikan dan gue harap mereka bisa mempertahankan kualitas ini sampai di akhir episode nanti, karena sayangnya serial ini bakal hanya memiliki 10 episode saja. Hal ini cukup membuat gue khawatir karena gue takut kalau mereka bakal kewalahan ketika menghadapi cerita final episodenya nanti. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai pembuka episode dari serial ini di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!